Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa orde 2 pada benda terapung. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Kansa Aural Hanikaila dengan NIM 4101422066, kemudian Nova Iktihal dengan NIM 4101422068, Danila Malika Rizky dengan NIM 4101422078. Untuk dasar teorinya, yang pertama, sebuah benda dengan massa M yang dicelupkan penuh atau sebagian ke dalam suatu cairan dengan kerapatan berat. Benda yang demikian mengalami dua gaya, gaya ke arah bawah yang disebabkan oleh gravitasi dan gaya penangkal. Kemudian yang kedua, prinsip Archimedes. Suatu benda cair mengalami gaya apung ke arah atas yang setara dengan berat dari cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dan yang ketiga, kesetimbangan terjadi ketika gaya apung dari cairan yang dipindahkan memiliki besar yang sama dengan gaya gravitasi pada benda tersebut. Untuk dasar teori selanjutnya, teman-teman bisa mencermati dan melihat gambar pada slide berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan situasi untuk sebuah silinder dengan jari-jari R dan tinggi H, di mana H unit dari tinggi silinder tersebut tercelup dalam kondisi kesetimbangan. Volume air yang dipindahkan oleh silinder adalah PR kuadrat H yang memberikan gaya apung sebesar PR kuadrat H rho yang harus sama dengan besar silinder, yaitu mg. Untuk dasar teori selanjutnya, pergerakan akan terjadi ketika silinder dipindahkan dari posisi kesetimbangannya. Secara sembarang, kita mengambil arah ke atas sebagai arah positif X. Jika silinder terangkat keluar dari air sebesar Xt unit, seperti pada gambar di samping, maka silinder tersebut tidak lagi berada dalam kesetimbangan. Gaya ke bawah atau negatif pada benda yang tetap sebesar mg, tapi gaya apung atau posisinya berkurang menjadi PR kuadrat dikalikan H dikurangi Xt dikali rho. Menurut hukum kedua Newton, mx sama dengan PR kuadrat dikalikan H dikurangi Xt dikali rho dikurangi mg. Jika persamaan PR kuadrat H rho sama dengan mg dimasukkan ke dalam persamaan terakhir ini, maka kita dapat menyederhanakannya menjadi mx sama dengan negatif PR kuadrat Xt rho, x sama dengan PR kuadrat rho per m dikali x sama dengan 0. Selanjutnya yaitu jenis posisi pada gaya apung. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang telah tertera pada slide berikut ini. Yang pertama yaitu benda terapung. Gaya angkat air lebih besar dari gaya berat benda. Benda terapung sebagian muncul di permukaan zat cair, sedangkan sebagian terbenam. Yang kedua ada benda melayang. Gaya angkat air sama dengan gaya berat benda. Benda melayang berada di bawah permukaan zat cair, tetapi di atas dasar tempat zat cair berada. Lalu yang ketiga ada benda tenggelam. Gaya angkat air lebih kecil dari gaya berat benda. Benda tenggelam berada di dasar tempat zat cair berada. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan apakah sebuah silinder dengan jari-jari 8 inci, tinggi 8 inci dan berat 28 lb dapat mengapung di dalam kolam air yang mempunyai kerapatan berat 34 lb per ft kubik. Untuk penyelesaiannya, diketahui R sama dengan 8 inci, atau dapat kita tulis dalam ft menjadi 2/3 ft. Mg sama dengan 28 lb, rho sama dengan 34 lb per ft kubik. Ditanya, apakah silinder dapat mengapung? Langkah pertama untuk menyelesaikannya, kita dapat memisahkan H sebagai panjang bagian silinder yang terendam dalam Ft. Langkah kedua, kita dapat menuliskan persamaan pada kondisi kesetimbangan. Lalu, langkah yang ketiga, menentukan H. Maka,
PR kuadrat H-rho sama dengan MG, ekuivalen dengan H sama dengan MG per PR kuadrat rho. Ekuivalen dengan H sama dengan 28 H-rho per 3,14 dikali 2/3 Ft dikuadratkan dikali 34 Lb per Ft kubik. Ekuivalen dengan H sama dengan 0,59 Ft. Atau dapat kita tulis dalam inci menjadi 7,08 inci. Untuk contoh soal yang kedua, dalam sebuah eksperimen silinder yang berdiameter 14 cm, tinggi 20 cm, dan memiliki berat 46 Newton, diletakkan di atas cairan yang memiliki kerapatan dengan berat 3.520 Dalton per cm kubik. Selidiki apakah silinder tersebut mengapung atau tenggelam. Penyelesaiannya, yang pertama kita tulis apa yang diketahui. D sama dengan 14 cm, ini bisa kita tulis R sama dengan 7 cm, T sama dengan 20 cm, Mg sama dengan 46 Newton, ini bisa kita tulis menjadi 46 dikali 10 pangkat 5 Dalton, dan Rho sama dengan 3.520 Dalton per cm pangkat 3. Ditanya, apakah silinder tersebut mengapung atau tenggelam? Dijawab, PR kuadrat H-rho sama dengan Mg. Ini ekuivalen dengan H sama dengan Mg per Pi R kuadrat rho. Ekuivalen dengan H sama dengan 4.600.000 per 22 dikali 7 dikali 3.520. Ekuivalen dengan H sama dengan 8,5 cm. Nah, bisa kita simpulkan, karena tinggi silinder T lebih besar dibandingkan dengan tinggi silinder yang teredam H, maka silinder tersebut akan mengapung. Tinggi silinder yang terapung adalah, untuk soal yang pertama, 8 inci dikurangi 7,02 inci, sama dengan 0,92 inci. Dan untuk soal yang kedua, 20 cm dikurangi 8,5 cm, sama dengan 11,5 cm. Sekian video dari kelompok 7. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.